penggemar aku di TikTok. Aku punya akun baru, ini akunnya Putri Maya Rumanti. Fotonya baju merah. Kalau ada akun-akun lain selain ini itu bukan akun saya ya. Jadi boleh follow, ini akun saya yang terbaru karena akun yang kemarin lagi banned. Mudah-mudahan nanti bisa pulih kembali. Ini second akun saya. Jangan lupa di follow ya. Thank you. Beberapa tahapan yang ingin kami coba telusuri supaya kita nggak dapat informasi yang zong. Mbak, kalau penganiayaan fisik, psikis, mental bisa dituntut nggak? Bisa. Kalau Mbak ke KDRT itu tidak melulunya pakai fisik ya Mbak. Bukan fisik ya, tapi psikis. Mbak boleh lapor aja. Nanti Mbak minta rujukan untuk cek ke psikologi dan dokter jiwa ya. Nggak bisa dibocor-bocorin. Salam dari Malaysia, semoga yang baik-baik saja untuk kamu ya Allah, lindungi kamu, amin. Queen Mugen, terima kasih Mbak. Malaysia di mana? Katanya pas mau sidang pra-peradilan pagi sama Cecep malah ke Cianjur, dan maaf kalau pagi sama Cecep malah ke Cianjur. Ya hak dia lah Pak Mas, mau dia ke Cianjur kah, mau dia ke Jakarta kah, mau dia kemana kah, itu hak dia. Kita nggak bisa maksa dia karena dia bukan siapa-siapa, saksi juga bukan. Iya sih, harusnya Peggy Cianjur. Sudah, Peggy Cianjur, semua nama-nama Peggy itu sudah saya sampaikan ke Polda Jabar untuk diperiksa. Sudah, jadi nggak cuma Peggy Cianjur, ada beberapa nama Peggy juga yang kita curiga itu sudah tak suruh periksa. Spill rumah Pina dong, aku nggak pernah lihat. Banyak Mbak lihat aja di YouTube-nya Uya Kuya, di YouTube-nya Kang Deddy, itu banyak. Lihat aja rumahnya. Kalau Iki masih hidup gimana tuh? Semua terlibat kasus, berarti apa negara bisa menghukum banyak oknum tersebut? Mas Bonjol nakal, sepertinya agak berat kita untuk membuktikan itu ya, gitu. Kalau benar Peggy masih hidup, kasih tahu saya deh. Saya pengen juga tahu gitu, penasaran juga saya. Ya kalau misalkan terbukti Peggy masih hidup, ya tentunya bisa dong. Selama kita bisa membuktikan dan meyakinkan bahwa adalah Eki ya. Eki masih hidup. Loh, kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo, ya kan pengen ngilangin Rudiana. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Lah, kalau pengen tahu. Stop. Iya kan? Oke Pak. Loh, kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo, ya kan pengen ngilangin Rudiana. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Lah, kalau pengen tahu. Stop. Iya kan? Oke Pak. Nah, jadi ini yang kita tunggu-tunggu guys, yaitu pemeriksaan Peggy Setiawan yang di Cianjur ya, anaknya Pak Cecep. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pembongkaran makamnya Eki ya. Karena diduga mayat yang di sebelah Pina itu bukan Eki guys, karena ada kumisnya ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, seharusnya ini tuh yang melaporkan tuh tim pencari fakta ya. Karena kenapa harus dapat fakta yang baru? Ya nggak? Ini Bang Hermansa ya, Bang Hermanto ya. Hebat dia advokat ya guys ya, yang dimana netizen minta dijembatani ya untuk bisa melaporkan Peggy Setiawan Cianjur dan dibongkarnya makam Pina makam Eki ya. Karena disitulah mungkin letaknya guys. Ya kita tahu sendiri ya bahwa Rudiana sendiri pun cuek-cuek bebek ya gitu kan. Nah makanya di sini ada indikasi dan berbagai macam. Ya kita pantau guys. Kita harus kawal Bang Hermantonya ya. Oke, salam waras, sila kelima, netizen pantau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, benarkah bahwa si Eki, anaknya Ibtu Rudiana itu masih hidup? Sekali lagi, benarkah bahwa Eki yang adalah anaknya Ibtu Rudiana yang katanya meninggal bersama Vina itu masih hidup?
Benarkah bahwa di samping makamnya Vina itu bukan Eki? Pertanyaan-pertanyaan yang barusan saya lemparkan ke pemirsa sekalian karena ada dugaan kuat bahwa makam yang ada di samping almarhum Vina itu bukan Eki. Karena dalam makam itu katanya pria berkumis. Sekarang lagi rame, lagi diperbincangkan di media sosial. Banyak netizen mulai berani untuk menyuarakan, untuk mencari tahu siapa kira-kira sosok jenazah yang ada di samping kubur almarhum Vina itu, yang katanya adalah Eki, anaknya Ibtu Rudiana. Tetapi ada cerita bahwa si Eki, anaknya Ibtu Rudiana ini sebenarnya masih hidup. Dan saat ini dia sudah menikah dan memiliki satu anak. Kalau memang benar demikian, berarti benarlah cerita besar yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini penuh dengan sandiwara, penuh dengan misteri, dan ada satu kotak Pandora besar yang harus dibongkar. Makanya Bung Hotman Paris Hutapea meminta agar Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan lawyer yang saat ini lagi ramai di media sosial untuk mencari saweran. Karena dia punya cita-cita untuk membuka restoran gratis di Bandar Lampung, untuk memberi makan gratis kepada masyarakat Bandar Lampung. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah dengan menunggu saweran dari netizen itu, restoran untuk memberi makan gratis kepada masyarakat Bandar Lampung akan terpenuhi, akan dibangun oleh seorang lawyer yang bernama Putri Maya Rumanti ini, yang juga adalah calon wali kota dari Bandar Lampung ini? Mari kita saksikan bersama-sama kecaman dari netizen berikut ini, terlebih khususnya komentar dari Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik. Mari kita simak bersama-sama. Daripada ngemis-ngemis yang namanya gift di TikTok ya Putri ya, mendingan lo buat ya pengajian rame-rame cari uang yang halal ya, jangan banyak bohongnya ya. Doain suaminya agar pelaku suamimu itu cepat tertangkap gitu loh. Ini saya bantu loh, viralkan loh. Jangan gak terima kasih loh sama gua. Ingat itu. Masih bersyukur saya udah nenek-nenek masih begini. Lah kalau lo besok masih nyampe nenek-nenek enggak lo? Pening gara-gara Widya, nanti siapa tahu cepat mati pula kau. Ya. Put. Jangan lupa Put. Saya mau ikutan dong ya, cari gift yang namanya TikTok. Hasilnya saya mau rencana mau bikin restoran di Bandar Lampung. Mau kasih orang makan gratis ya dari hasil gift yang namanya TikTok ya. Jadi begitu. Jangan lagi gagal.
bahasnya kemana-mana, tergantung lo jual gue beli. Emang lo nggak nenek, mukanya lebih tua saya atau lebih tua lo? Ya, belum tentu lo sampai nenek-nenek udah SD. Putri Maya Rumanti, calon wali kota Bandar Lampung, seorang pengacara Pina, gandeng kanan gandeng kiri, ya kan, agar mendapatkan jatah. Ya dah, saya mau ikut-ikutan buka restoran dong. Saya mau kasih yang namanya makan anak yatim, apalagi saya kalau cari yang namanya gift di TikTok. Uang TikTok itu saya mau buat yasinan, pengajian buat anak yatim. Calon wali kota Bandar Lampung nunggu dapat gift banyak di TikTok, baru mau kasih makan yang namanya nak anak yatim. Pengajian buat nak anak yatim, mendingan itu ngaji buat ya almarhum suamimu saja daripada ngemis-ngemis yang namanya gift di TikTok ya Putri ya. Mendingan lo buat ya pengajian rame-rame, cari uang yang halal ya, jangan banyak bohongnya ya. Doain suaminya agar pelaku suamimu itu cepat tertangkap gitu loh. Ini saya bantu loh, viralkan loh, jangan gak terima kasih loh sama gua ya. Ingat itu. Masih bersyukur saya udah nenek-nenek masih begini lah. Kalau lo besok masih nyampe nenek-nenek enggak lo, pening gara-gara Widya, nanti siapa tahu cepat mati pula kau. Ya ya Put, jangan lupa Put, saya mau ikutan dong ya, cari gift yang namanya TikTok. Hasilnya saya mau rencana mau bikin restoran di Bandar Lampung. Mau kasih orang makan gratis ya, dari hasil gift yang namanya TikTok ya. Jadi begitu ya. Gimana buat setuju nggak kalau saya bantu viralkan ya, mencari tahu yang namanya kasus pembunuhan suaminya ya, kasus pembunuhan suaminya 2018 lalu ketika kamu masih magang jadi yang namanya pengacara ya. Jadi begitu bro ya. Sibuk kamu ngurusin Widya ya, lo jual gue beli, itu prinsip buat saya. Kalau ada orang nyenggol-nyenggol saya bawa-bawa, apalagi dia ngadain sayembara, apalagi dia mau ceritakan seorang Putri Maya Rumanti, Widya kita harus beri pelajaran. Bagus sekali kau ya kan. Kemudian kau adakan sayembara, katanya dapat surat cerai. Saya mana? Emang saya punya surat cerai? Yang ada surat kematian suamimu, hayo angkat ya. Kamu juga udah menjadi jaksa di Indonesia ini, menetapkan yang namanya menggiring opini agar Peggy Setiawan Kulit Bangunan itu menjadi tersangka. Saya sekarang percaya polisi. Polisi yang mana kau percaya? Polisi yang ingin menggiring opini agar Peggy Setiawan Kulit Bangunan itu ditetapkan jadi tersangka. Pintar kali kau. Sekolah hukum di mana kau itu? Pendapat kau, narasi kau itu seperti itu. Cuma nebeng-nebeng doang. Gua juga bisa, hanya nebeng-nebeng begitu. Ingat lo Putri, lo jual gue beli, itu prinsip. Nyenggol-nyenggol saya, bilang saya menghalangimu ya. Halangan apa yang saya menghalangimu? Orang pada curiga sama kamu, paham? Calon wali kota Bandar Lampung yang selalu mengancam orang melalui TikTok bersama kru-krunya mengadakan sayembara untuk menangkap Widya. Keren kali kau. Ngemis gift pula untuk kasih yang namanya makan anak yatim, makan gratis orang Lampung. Kalau ada yang namanya gift di TikTok dikumpulkan. Put, mendingan lo berdoa sana agar terbuka mata batinnya ya. Paham? Terbuka mata batin lu. Selain kita bisa membuka mata batin, siapa pelaku dalang sebenarnya?
yang merekayasa kasus Pina ini. Kita harus membantu lu, kasihan gua sama lu. Mati suaminya ya dengan yang sangat dramatis ya, yang sangat mengerikan. Katanya dirampok, barang berharga kagak hilang. Ya, salam waras aja buat lu. Katanya dirampok, tapi barang berharga dalam mobil kagak ada yang hilang, Put. Apa yang hilang? Merampok apa itu orang? Pital. Mungkin janda yang merampoknya, Put. Hati-hati kau. Ya. Bolehlah kali-kali kau komen ya dalam ini. Jangan pakai akun palsu doang lu ya bikin konten. Ya, giliran buat komen aja pakai akun palsu lu. Begini dong ya. Kali-kali biar ini orang ya calon wali kota Bandar Lampung itu main TikTok ya, kerjanya main TikTok. Ngarep gip buat kasih makan gratis orang Lampung, rencana mau bikin restoran. Bagus banget pendidikan orang ini. Udah adakan sayembara buat tangkap saya pula kau. Ya, udah mau beri pelajaran juga. Dia bukan siapa-siapa. Dia mantan TKW. Emang walaupun orang mantan TKW itu awas lu nyerang-nyerang TKW lo ya. Ya, kena demo lo sama orang-orang TKW itu yang lagi bekerja. Paham? TKW itu penyumbang divisa terbesar di negara ini. Pajak mereka tuh besar. Asal lu tahu. Kok benci amat lagi sama orang TKW? Ada apa? Tengkorak otakmu itu loh. Ada apa? Benang lu apa yang tersimpan di otakmu itu? Ya, saya bantu nih, viralkan. Suaminya, ya katanya dirampok, tapi barang berharganya nggak hilang, ya kan? Putri Maya Rumanti, calon wali kota di Bandar Lampung, juga dikenal sebagai lawyer yang saat ini sedang mencari saweran di TikTok untuk membuka restoran gratis guna memberi makan gratis kepada masyarakat Bandar Lampung. Menarik ketika kita mendengar komentar dari Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik. Ya, ada sebuah perseteruan yang cukup menarik antara Mbak Widya dan Mbak Putri ini. Mbak Widya ini adalah sosok yang sampai saat ini masih dicari oleh Mbak Putri Maya Rumanti yang adalah seorang lawyer, yang adalah seorang pengacara dari keluarga almarhum Vina. Bahkan tidak segan-segan Mbak Putri ini sampai membuat sayembara. Mulai dari nominal 10 juta, naik menjadi 150 juta, dan yang terakhir kemarin sayembara 5 miliar. Tetapi tidak berhasil juga untuk menemukan Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik ini. Ya, kehadiran Mbak Widya dalam dunia media sosial ini memang banyak sekali memberikan informasi-informasi terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terus terang, latar belakang dari seorang Putri Maya Rumanti ini akhirnya dibongkar oleh Mbak Widya. Pada tahun 2018 silam, ada peristiwa pembunuhan, dan yang menjadi korbannya itu adalah suami dari Putri Maya Rumanti. Hari ini dipertanyakan kembali oleh Mbak Widya, kenapa kamu sibuk untuk mengurus kasus pembunuhan Vina dan Eki, sementara urusan suamimu, kematian suamimu, pembunuhan sadis suamimu itu belum kau ungkapkan. Padahal kala itu katanya dia lagi magang di krunya bersama Bung Hotman Paris Hutapea. Masa iya sih seorang lawyer
tidak mampu untuk mengungkap kasus yang menimpa suaminya tersebut, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi. Atau jangan-jangan kematian suaminya ini ada U di balik B, seperti yang diungkapkan oleh Mbak Widya tadi. Netizen sekalian pasti punya pemikiran yang berbeda-beda, punya spekulasi liar yang mungkin saja ada yang mengatakan mungkin benar dan juga mungkin ada yang mengatakan mungkin salah. Tetapi kecurigaan-kecurigaan itu pantas untuk berada di dalam pemikiran kita. Karena pasti ada sebuah pertanyaan. Dia sibuk mengurus kasus orang lain, tetapi kasus kematian dari suaminya sendiri tidak sanggup dia ungkapkan. Di sisi lain, kita jadinya tahu kualitas dari seorang Putri Maya Rumanti yang adalah seorang lawyer atau seorang pengacara yang saat ini juga menjadi calon wali kota Bandar Lampung. Tampaknya Putri Maya Rumanti ini adalah sosok wanita yang sombong, yang arogan, yang tidak mau dikritik oleh siapapun. Karena dia selalu merasa diri paling hebat. Dia selalu merasa diri paling benar. Bahkan dalam beberapa pernyataannya ada pernyataan-pernyataan kontroversial yang diungkapkan dari mulut Putri Maya Rumanti. Seperti beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini adalah otak pelaku utamanya. Padahal dia hanyalah seorang lawyer, dia hanyalah seorang pengacara, bukan seorang hakim atau seorang jaksa untuk memvonis bahwa Peggy Setiawan ini benar-benar bersalah. Tetapi ya begitulah kualitas dari seorang lawyer yang bernama Putri Maya Rumanti. Namanya cukup cantik, tetapi sayang, kok pemikirannya sangat kerdil sih? Tetapi itulah hukum, itulah dunia lawyer. Seringkali kita menemukan bahwa dalam dunia lawyer, dalam dunia hukum itu, terkadang yang benar bisa disalahkan dan yang salah bisa dibenarkan, tergantung bayaranmu berapa. Itulah kejamnya dunia penegakan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan dunia sekalipun. Mari berikut ini sama-sama menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen kepada Putri Maya Rumanti ini, dan semoga cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Putri, Oh, no, 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 no. saya mau bertanya sama kamu. Kamu pakai kerudung putih, pakai dalaman enggak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu saja, nggak usah malu-malu. Iya, saya pakai kerudung nggak pakai dalaman. Saya si Putri sinden de panggung, mengharap egip siaran langsung. Panggung ke panggung, saya ikut bergoyang. Berpura-pura sok baik ke keluarga Pina. Tuh ya, Putri Senden Panggung judulnya. Cari panggung buat ya bikin baliho di Bandar Lampung ya, agar orang kenal sama yang namanya pengacara Pina ya. Cari panggung
buat modal. Buat modal ya, calon wali kota Bandar Lampung. Ingat teng ya, ini orangnya nih ya, lampirnya ini Lampung satu ini ya, calon wali kotanya Putri Senden Panggung. Manggung sana manggung sini lu. Tertawa kamu. Jelasin tuh sama netizen, sebenarnya kamu Linda atau Putri? Saya Linda, bukan Putri, Linda. Baru itu tai lalat. Kenapa kok bisa pindah-pindah? Iya, tai lalat bisa pindah-pindah, ada kakinya. Tai lalat kok pindah-pindah. Caranya gimana? Iya, kalian coba aja taruh aja tompel di sini atau di sini gitu. Terus kalian foto pakai kamera depan. Udah gitu foto lagi pakai kamera belakang. Kalau gue pura-pura love, gue cuma pura-pura acting. Untungnya buat gue apa? Kamu bilang pura-pura acting gak ada untungnya. Terus kenapa kamu masih ngelakuin itu? Kamu pikir orang-orang gak melihat itu buktinya? Kamu pikir netizen belum membaca? Coba baca. Ayo netizen, baca kembali ini. Ayo baca ya. Jangan berhenti kalau tidak sampai habis. Baca terus, baca terus, baca terus. Baca terus sampai habis. Masih mau ngelak apa sih? Saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati. Ngapain mengganti identitas sekian tahun? Dua orang pengacara cantik, ya. Dulu kuliahnya di mana? Kuliah hukumnya di mana, sayang? Masa nggak bisa membedakan mengganti identitas sama cuma sekedar mengganti nama biar keren? Ya, saya ini seorang ibu. Saya tuh cuman simpati aja. Kalau seandainya ya si Peggy itu tidak bersalah, ya kan? Terus kayak mana pertanggungjawaban kalian dengan mulut kalian itu yang bilang mengganti identitas? Saya sebagai seorang emak, ya, melihat apalagi itu terjadi sama anak orang, apalagi terjadi sama anak sendiri, ya, rasanya miris juga. Kalau seandainya dia tidak bersalah, kan kasihan. Kalau seandainya dia bersalah, ibunya juga udah rela, udah ikhlas, dia mau dihukum seberat apapun. Tapi jangan nanti gara-gara mulut kalian dia tak bersalah, jadi bersalah, ya nak ya. Ya, pengacara cantik. Mengganti identitas itu berarti mengganti ijazah dia. Kan ijazahnya tetap Peggy Setiawan ya. Kalau dia mengganti identitas, otomatis di ijazahnya diganti namanya menjadi Robi. Ijazah dan KTP-nya. Itu ijazahnya kan tetap nama dia, Peggy Setiawan. Itu namanya bukan mengganti identitas anakku. Dia cuman mengganti namanya karena dia kerja ke Bandung ikut ayahnya. Ya, dia tukarlah namanya jadi Robi. Itu bukan mengganti identitas namanya. Kan dia juga udah ditanya, kenapa ditukar nama jadi Robi? Dia bilang itu nama panggilan untuk dia biar keren lah anak-anak. Dulu kan sering tuh pakai nama bukan nama sebenarnya. Ya, kecuali ditukarnya ijazahnya namanya Robi, baru bisa kau bilang dia mengganti identitas. Kau nggak ngerti, masa kau pengacara kau nggak ngerti mana mengganti identitas sama cuman memakai nama biar keren? Berapa banyak, gak usah jauh lah ya, artis saja. Dulu nama aslinya ini, begitu dia menjadi artis, ditukarlah namanya. Bukan berarti nama asli dia yang ada di ijazahnya, akte kelahiran, ijazah sama semua lah identitas dia itu diganti, itu tetap nama asli. Kecuali kalau dia mau menggantinya ya dengan nama keren dia yang udah ngetop itu,
barulah ditukar dari mulai akte kelahiran, baru ditukar semua. Itu prosesnya, bukan tak pakai duit, darling. Anda ini pengacara, tapi pemikirannya entah kayak apa. Nggak bisa membedakan orang mengganti identitas sama orang cuman memakai nama biar keren. Kau belajar lagi lah, nak. Nggak pantas juga kau dipanggil pengacara. Kalau kau tak bisa membedakan mengganti identitas sama cuman mengganti nama biar keren. Berapa banyak orang di TikTok tidak menggunakan nama asli, pakai nama keren. Misalnya Bucan, Makcan. Padahal nama aslinya bukan itu. Seperti itu, nak. Ya, masa pengacara pemikirannya terlalu sempit. Jangan gara-gara perkataan Anda yang seharusnya orang tak salah menjadi salah. Ya, benar sekali. Jangan menjadi pengacara dangkal, otak sempit, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah sejumlah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan yang menarik di sini ketika Putri Maya Rumanti ini dihujat atau dikecam atau dikritis habis-habisan oleh Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Dan di sisi lain masih ada netizen yang mengecam pengacara Putri ini yang tampaknya memang tidak berkualitas. Dari cuplikan-cuplikan video ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa misteri dari pembunuhan Vina dan Eki yang katanya adalah geng motor itu patut kita curigakan. Pasti besok lusa kita akan mencari tahu, kita akan mengetahui kematian dari Vina dan Eki dengan alasan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita mengikuti ilmu cocoklogi yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon. Misalnya foto kondangan di tahun 2013 dijadikan barang bukti. SIM, KTP, ijazah, rapor itu dijadikan sebagai alat bukti. Terkadang saya bingung, apakah dengan ijazah atau dengan rapor itu bisa mematikan orang? Jawabannya hanyalah aparat dari kepolisian Cirebon yang mampu untuk berpikir lebih matang dalam menangani kasus-kasus besar seperti kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa sekaligus menambah informasi baru buat kita bahwa makam si Eki itu harus dibongkar untuk kembali melakukan visum, karena ada informasi yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial juga bahwa Eki, anaknya Ibtu Rudiana itu diduga kuat masih hidup. Bahkan dia sudah menikah dan memiliki satu anak. Ini tentunya sangat menarik. Cerita-cerita seperti ini, saya sebagai rakyat jelata hanya bisa berharap agar Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Kapolri bisa mengambil keputusan yang tepat, kebijakan yang tepat, agar citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu tetap terjaga. Karena jujur, sampai saat ini saya melihat bahwa Institut Kepolisian Republik Indonesia benar-benar sudah hancur, benar-benar sudah rusak di mata masyarakat Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang pernah berurusan dengan persoalan hukum yang pada akhirnya tidak mendapatkan keadilan. Begitulah kira-kira. Saya Naih dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.